Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rasydana wa isna min syarri anfusina wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam channel YouTube ini Murabbi Aslim Nafsaka wa Ubairat. Kita lanjutkan kajian tentang keutamaan literalisasi Al-Quran. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Poin kedua dari keutamaan literalisasi wahyu atau Al-Quran ini adalah orang-orang yang melakukannya disebut oleh Allah sebagai Rabbaniyun. Firman Allah Ta'ala, "Maka li basyarin ayyuti Allahul kitab wal hukma wan nubuwah, thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu penyembah-penyembah Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya." Surat Al-Imran ayat 79. Sobat soleh, soleha rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan tentang mereka yang disebut sebagai Rabbaniyun. Siapakah mereka? Secara bahasa, Rabbani adalah sifat yang berhubungan dengan kata Rabb atau Tuhan. Seorang yang Rabbani senantiasa mengkaitkan perkara-perkara hidupnya dengan Tuhan, yakni Allah SWT. Kalau orang Jawa menyebutnya sebagai bongsone Allah, di mana motivasi, orientasi, dan cara hidupnya selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata Rabbaniyun adalah jamak dari kata Rabbani, yaitu sekelompok orang yang hidup dengan prinsip-prinsip ilahiyah, baik dalam bidang agama maupun kehidupan sosial. Rabbaniyun sering diartikan juga sebagai para ulama yang bijaksana, yang memahami dan mengamalkan wahyu Allah dengan tulus dan penuh pengabdian, mendidik dengan cara yang benar, mengajarkan ilmu, petunjuk dan kebenaran kepada orang lain dengan hikmah, ikhlas dan kesabaran. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW marah kepada Umar ibn Khattab yang membawa lembaran Taurat. Lantas beliau SAW mengatakan, kalau Musa masih hidup, dia pun tidak akan bisa berbuat apa-apa selain mengikuti aku. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini lebih mengarahkan pada peringatan agar umat Islam tidak terjerumus dalam mengutamakan sumber ilmu yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam, terutama dalam hal keyakinan dan hukum. Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa wahyu yang diberikan kepadanya adalah sumber pengetahuan yang sempurna bagi umat Islam. Dan tidak seharusnya umat Islam menggantungkan diri pada sumber lain, terutama kitab-kitab sebelumnya yang telah berubah dan tidak lengkap. Namun, hal ini bukan berarti Islam membatasi pencarian ilmu secara umum. Jadi, meskipun ada peringatan untuk tidak menggantungkan keyakinan pada sumber selain wahyu, Islam tetap mendorong umatnya untuk memperluas literasi dan mencari ilmu yang bermanfaat selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama yang terkait dengan keimanan, akidah, dan hukum. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Paling tidak ada 4 tipe ayat-ayat di dalam Al-Quran. Tipe pertama adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah gaib. Yang kedua, masalah hukum.
yang ketiga tentang sains dan ilmu pengetahuan, dan yang keempat tentang sejarah. Terhadap keempat tipe ayat ini, sikap yang diberikan hendaknya tepat dan proporsional. Sikap dan mindset itu adalah terhadap ayat-ayat yang menjelaskan masalah gaib, itu diimani dengan hati. Yang terkait dengan hukum diamalkan. Yang terkait dengan sains dan ilmu pengetahuan dikembangkan. Dan yang terkait dengan sejarah diambil pelajaran dan ibrahnya. Sobat soleh soleha rahimakumullah. Keempat tipe ayat-ayat ini tentunya mempunyai maksud dan fungsinya masing-masing. Ayat-ayat keimanan sebagai pegangan dan petunjuk hidup. Ayat-ayat terkait dengan hukum untuk diamalkan agar tampak jelas ciri dan identitas umat. Ayat-ayat tentang ilmu dan sains untuk mempermudah sarana kehidupan dan pembuktian kebenaran Al-Quran. Dan ayat-ayat yang terkait dengan sejarah untuk evaluasi dan perbaikan. Sobat soleh soleha rahimakumullah. Ketidaktepatan dalam sikap, misalnya ayat-ayat tentang keimanan diingkari, ayat-ayat tentang hukum ditinggalkan, ayat-ayat tentang sains dan ilmu pengetahuan diacuhkan, dan ayat-ayat tentang sejarah dinafikan, maka akan menyebabkan misorientasi dalam langkah mengulangi kesalahan dan kemunduran dalam diri umat. Ujung-ujungnya jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 96. Sobat soleh soleha rahimakumullah. Sesungguhnya secara konsepsional, Al-Quran ini adalah kitab suci yang membawa kepada ketinggian dan supremasi. Namun secara realitas, itu kembali lagi kepada selera atau tes umat Islam terhadapnya. Jika umat Islam ini belum bercita rasa dan tidak berminat kepadanya, maka terjadilah apa yang disebut dengan hajrul Quran atau meninggalkan Al-Quran, yang tentu saja berakibat jauh umat ini dari ketinggian dan keutamaan derajat dan kedudukan. Sebaliknya, tatkala selera terhadap Al-Quran ini sudah muncul dalam diri umat, maka akan terjadi apa yang disebut dengan suhbatul Quran atau berkawan dengan Quran. Maka dapat dipastikan umat ini akan mengalami ketinggian dan kejayaannya. Firman Allah Ta'ala, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 139. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Melakukan literalisasi ini menjadi sangat urgen sekali, sebab selain kita dapat mendekat dengan Al-Quran, yakni sobatul Quran, itu juga menjadi bukti keimanan kita kepada kitab suci. Firman-Nya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Baqarah ayat 121.
Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Utsman bin Affan radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sobat soleh, solehah rahimakumullah. Kiranya sampai di sini dahulu pembahasan tentang literalisasi Al-Quran bagian yang kedua. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas atensi dan perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Dukungan diharapkan. Semoga Allah berkenan menerimanya sebagai amalan. Doa kafaratul majlis sebagai penutupan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.